Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Nafita Jatulis Tianingrum dengan 3 digit NIM terakhir 121. Saya Nabila Tulufia dengan 3 digit NIM terakhir 151. Saya Kasanova Pradipa dengan 3 digit NIM terakhir 227. Saya Safana dengan 3 digit terakhir 243. Saya Gabriel Linda Stella Putri Adila dengan 3 digit NIM terakhir 341. Pada hari ini kami akan memaparkan materi persaingan usaha bisnis. Selamat menyaksikan. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang memperjualbelikan produk yang homogen atau identik. Informasi di pasar bersifat terbuka, dan setiap pelaku usaha bebas untuk masuk maupun keluar pasar. Karena jumlah penjual yang sangat banyak dan produknya sama, setiap penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, sehingga penjual hanya bertindak sebagai price taker atau penerima harga yang ditentukan oleh pasar. Selanjutnya, ada karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Dan ketiga, informasi pasar bersifat sempurna. Dan yang terakhir, adanya kebebasan masuk dan keluar pasar. Contoh nyata pasar persaingan sempurna di Indonesia. Yang pertama, ada di Pasar Induk Beras Cipinang. Di pasar ini, banyak pedagang menjual beras yang relatif sama, sehingga harga mengikuti pasar. Kedua, ada di Pasar Beringharjo. Di pasar ini, banyak penjual menawarkan batik yang serupa, dan pembeli bisa membandingkan harga, sehingga harga cenderung seragam. Dan yang ketiga, ada di tempat pelelangan ikan Muara Angke. Di tempat ini, banyak penjual ikan dengan jenis yang sama, dan harga mengikuti mekanisme pasar atau lelang. Selain dari jenis pasar persaingan sempurna, ada pasar lain yaitu monopoli. Ada jenis monopoli murni adalah kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar tanpa adanya produk pengganti yang mirip. Dalam kondisi ini, penjual memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga sehingga disebut sebagai price maker. Selain itu, ada jenis yang lain yaitu monopoli alamiah, yaitu kondisi di mana suatu perusahaan dapat memproduksi dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan jika ada banyak perusahaan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai definisi dari monopoli, monopoli murni, dan juga monopoli alamiah. Di sini saya akan menginformasikan terkait ciri-ciri dari monopoli murni dan monopoli alamiah. Untuk ciri-ciri monopoli murni yaitu hanya ada satu produsen tunggal yang menguasai pasar, barang atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki pengganti dekat, sangat sulit bagi perusahaan baru untuk masuk, price making, dan tidak membutuhkan promosi. Sedangkan ciri-ciri dari monopoli alamiah yaitu yang pertama, monopoli ini muncul karena adanya skala ekonomi yang sangat besar, sehingga lebih efisien jika produksi output dilakukan oleh satu perusahaan dibandingkan dua atau lebih perusahaan. Yang kedua, biaya tetapnya sangat tinggi, produk atau jasanya bersifat esensial, dan hambatan masuknya alami. Nah, selanjutnya saya akan membahas monopoli yang dilarang dan monopoli yang diizinkan berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Nah, berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3, kriteria monopoli yang diizinkan yaitu berlaku bagi cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, di mana tujuan utamanya bukan mencari laba semata, melainkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Contohnya PLN, Pertamina, dan PDAM. Selanjutnya, berdasarkan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 dan 4, kriteria monopoli yang dilarang adalah pemusatan kekuatan ekonominya berada pada satu atau beberapa pelaku usaha yang mengakibatkan penguasaan pasarnya secara tidak wajar. Nah, alasan pelarangannya yaitu karena bertentangan dengan asas kekeluargaan, di mana hanya menguntungkan segelintir orang, serta menghambat efisiensi berkeadilan, sehingga meniadakan persaingan sehat yang bisa menurunkan harga bagi konsumen. Adapun regulasi pendukungnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena itu, saya juga akan membahas definisi persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mendefinisikan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha yang bertentangan dengan hukum, moral, atau merugikan masyarakat. Tujuannya adalah mencegah monopoli, kartel, dan praktik anti persaingan.
Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita akan membahas nih, apa saja sih bentuk praktik dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pertama itu ada kartel. Kartel sendiri adalah kesepakatan antar pelaku usaha untuk mengatur harga, produksi, atau distribusi. Dan yang kedua ada monopoli dan monopsoni. Di sini monopoli yang dilarang adalah jika dilakukan oleh swasta atau perorangan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga persekongkolan tender dengan memanipulasi dalam proses lelang atau tender. Keempat predatory pricing, yaitu menjual barang atau jasa dengan harga rendah untuk mematikan pesaing. Setelah pesaing keluar, harga akan dinaikkan kembali. Yang kelima, eksklusivitas pasar, dan yang terakhir, penyalahgunaan posisi dominan. Dampak terhadap perekonomian dan konsumen. Dampak terhadap perekonomian. UMKM kalah bersaing, inovasi menurun, investasi terganggu, pasar tidak efisien, dan kesenjangan ekonomi meningkat. Selanjutnya ada dampak terhadap konsumen, yaitu harga jauh lebih mahal, kualitas barang atau jasa menurun, pilihan produk sedikit, konsumen dieksploitasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada latar belakang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama ada banyak praktik monopoli masa lalu. Yang kedua ekonomi dikuasai oleh kelompok tertentu, krisis ekonomi 1998, dan terakhir tuntutan reformasi ekonomi. Selanjutnya ada tujuan, yaitu menjaga kepentingan umum, menciptakan iklim usaha sehat, menjaga persaingan adil, mencegah monopoli, melindungi konsumen, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup pengaturan untuk UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu perjanjian yang dilarang. Contohnya ada kartel, penetapan harga, dan pemboikotan. Selanjutnya ada kegiatan yang dilarang. Contoh-contohnya yaitu yang pertama ada monopoli, selanjutnya ada monopsoni, dan yang terakhir ada penguasaan pasar. Lalu yang ketiga ada posisi dominan atau penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan besar. Selanjutnya ada lembaga pengawas atau KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tugasnya sendiri yaitu menyelidiki dugaan pelanggaran, memeriksa pelaku usaha, menjatuhkan sanksi administratif, dan memberikan arahan kebijakan kepada pemerintah. Lalu yang terakhir ada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama efisiensi ekonomi. Pasar harus bekerja secara sehat dan produktif. 2. Kesejahteraan konsumen. Konsumen mendapatkan harga yang wajar dan pilihan yang banyak. Lalu ada kesempatan berusaha yang sama atau usaha kecil dan besar punya peluang yang adil. Selanjutnya kepastian hukum, yaitu pelaku usaha tahu batasan yang boleh dan dilarang. Sanksi dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, pertama, sanksi administratif ini ditetapkan oleh KPPU yang berupa perintah untuk menghentikan praktik monopoli, pembatalan perjanjian yang melanggar, serta pengenaan denda dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, apabila pelanggaran tergolong cukup berat, maka dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu berupa denda dalam jumlah yang besar dan kurungan sebagai pengganti jika denda tidak dibayarkan. Bahkan sebagai tambahan, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan tertentu, serta penghentian kegiatan usaha tertentu. Nah, lalu adanya perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 mencakup beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ada pemboikotan. Pemboikotan merupakan kerjasama antar pelaku usaha untuk menghambat atau bahkan menyingkirkan pelaku usaha dari pasar. Nah, ini diatur pada pasal 10 UU Nomor 5. Nah, bentuknya ada dua. Yang pertama ada horizontal, yang dimana antar pelaku ini berbuat kepada setingkatnya saja. Kalau bentuk yang kedua ada vertikal, yaitu antar pelaku berbuat kepada berbeda tingkat. Nah, dampaknya jelas persaingan jadi nggak sehat karena ada pihak yang sengaja disingkirkan. Selanjutnya ada kartel. Kartel ini diatur pada pasal 10 UU Nomor 5. Kartel ini merupakan kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur pasar, biasanya lewat harga, produksi, atau wilayah pemasaran. Dalam praktiknya sendiri ini, mereka bisa sepakat menentukan harga barang, membatasi jumlah produksi supaya harga tetap tinggi, atau membagi wilayah biar tidak saling bersaing. Nah, akibatnya konsumen yang dirugikan karena harga jadi lebih mahal dan pilihan yang jadi terbatas.
Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus nyata di Indonesia terkait kartel dan pemboikotan. Contoh pertama adalah kartel ayam, di mana 12 perusahaan besar sepakat melakukan pemusnahan bibit ayam secara massal hanya untuk memicu kelangkaan dan menaikkan harga di pasar. Ada juga kartel semen yang melakukan pembagian wilayah dan praktik predatory pricing untuk mematikan pesaing kecil. Selain kartel, kita juga bisa mengenal praktik pemboikotan. Hal ini dilarang dalam pasal 10. Contoh nyatanya adalah kasus perselisihan taksi di beberapa daerah, di mana perusahaan taksi konvensional bersepakat untuk menghalangi akses taksi online di titik-titik strategis seperti mal, bandara, dan lain semacamnya. Intinya di sini mereka itu bersekongkol untuk mengusir kompetitor agar konsumen tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, saya akan membahas terkait penetapan harga atau price fixing. Berdasarkan pasal 5 UU nomor 5 tahun 1999, pelaku usaha dilarang keras untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya dalam menetapkan harga suatu barang atau jasa. Secara teknis, perjanjian ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu horizontal atau kesepakatan antar sesama kompetitor di level yang sama. Serta ada juga perjanjian vertikal yang melibatkan jalur distribusi seperti produsen ke pedagang. Nah, keduanya ini dilarang karena mematikan hukum pasar yang seharusnya terbentuk secara alami. Mengapa hal ini menjadi perhatian serius? Karena dampaknya itu sangat merusak. Bagi konsumen, kita kehilangan hak untuk mendapatkan harga yang wajar dan dipaksa membayar lebih mahal. Sedangkan bagi pasar, praktik ini membunuh inovasi dan menciptakan efisiensi yang rendah karena perusahaan tidak lagi merasa perlu untuk bersaing. Akibatnya, pelaku usaha baru sulit untuk masuk. Nah, sebagai kesimpulan dari seluruh materi yang sudah kami bahas, penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pengawasan KPPU berguna untuk menjaga agar pasar tidak jatuh ke arah monopoli yang merugikan serta mendorong terciptanya pasar persaingan sempurna yang sehat. Praktik seperti kartel, price fixing, dan boykot terbukti merusak struktur pasar dan merampas hak konsumen atas harga yang adil. Dengan pasar yang sehat, ekonomi kita akan lebih kokoh dan adil bagi semua pihak. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.